Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini di pertemuan 5 Matematika kelas 3, kita akan belajar materi tentang pembagian. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menentukan hasil pembagian dari dua bilangan tanpa sisa dengan benar. Setelah menonton video ini juga diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian bilangan. Materi kita hari ini diambil dari buku ISPS halaman 18 sampai 21. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembagian? Pembagian itu artinya adalah pengurangan berulang sampai habis atau pengurangan berulang sampai 0. Perhatikan ilustrasi berikut yang menjelaskan tentang konsep pembagian. Contoh, misalnya Adoria memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada dua temannya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap teman Adoria? Soal ini dapat kita tulis dalam bentuk matematika, artinya 10 biji kacang merah yang dimiliki Adoria dibagi kepada dua temannya. Soal ini dapat kita tulis dalam bentuk matematika menjadi 10 dibagi 2. Artinya 10 biji kacang merah yang dimiliki Adoria dibagikan. Ada kata dibagikan, artinya soal ini dibagi kepada dua temannya dengan jumlah yang sama banyak. Nah, pertanyaannya, berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap teman Adoria? Berapakah hasilnya? 10 dibagi 2, berapakah hasilnya? Dan soal ini juga dapat Bapak gambarkan seperti berikut. Adoria memiliki 10 kacang merah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dibagikan kepada dua temannya, yaitu Benny dan Ayu. Kemudian Adoria mengambil 2 biji kacang merah dari 10 biji kacang merah yang dia miliki untuk kedua temannya, yaitu Benny dan Ayu. Artinya 10 dikurang 2 kacang yang diambil untuk kedua temannya. Artinya 10 dikurang 2, sisa 8 kacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisa 8 kacang. Kemudian Adoria mengambil lagi 2 kacang untuk kedua temannya. Artinya 10 kacang Adoria yang dia miliki tadi 8 kacang tersisa, 8 kacang yang tersisa yang Adoria miliki dikurang lagi dengan 2. 8 dikurang 2, sisa 6 kacang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kacang. Kemudian temannya sudah memiliki masing-masing kacang 2. Kemudian 6 kacang yang tersisa, Adoria mengambil lagi 2 kacang yang dimiliki untuk kedua temannya, yaitu Benny dan Ayu. Artinya 6 dikurang 2, sisa 4. Kemudian Adoria mengambil lagi 2 kacang merah yang dia miliki dari 4 kacang yang tersisa untuk kedua temannya. Artinya 4 dikurang 2. Selanjutnya Adoria mengambil 2 kacang lagi untuk kedua temannya dari 2 kacang yang tersisa. Artinya 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Artinya kita sudah mengurangi 10 dibagi 2, kita sudah menguranginya sampai habis dengan angka 2 atau sampai 0. Nah, berapa biji kacang merah yang didapat oleh Adoria dan Benny? Setelah sebanyak 5 kali Adoria mengambil 2 kacang merah yang dia miliki untuk kedua temannya sampai habis. Nah, kacang Adoria sudah 0 dan kedua temannya masing-masing mendapat 5 kacang merah dengan jumlah sama banyak, yaitu Benny memiliki 5 kacang merah dan Ayu mendapat 5 kacang merah. Nah, karena sebanyak 5 kali Adoria mengambil 10 kacang merah
yang dia miliki untuk kedua temannya sampai habis, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, banyak biji kacang merah yang diterima setiap teman Adoria adalah sama dengan 5. Seperti berikut. Benny mendapat 5 kacang merah, Ayu juga mendapat 5 kacang merah. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar masih tentang konsep pembagian. Contoh yang kedua. 15 dibagi 5 itu artinya 15 sesuai dengan konsep pembagian dikurangi 5 sampai habis atau sampai 0. Berarti 15 kita kurangi dengan 5 angka pembaginya sampai habis. 15 dikurang 5 hasilnya sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi lagi dengan 5 sisa 5. 5 dikurangi lagi dengan 5 sampai habis. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Artinya 15 sudah dikurangi dengan 5 sampai habis atau sampai 0. Nah, ada berapa kali mengurangi 15 dengan 5? Ada 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali mengurangi 15 dengan angka 5 sampai habis atau sampai 0. Artinya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Seperti itu. Contoh yang ketiga, 18 dibagi 3. 18 dibagi 3. Sesuai dengan konsep pembagian, maka 18 kita kurangi dengan angka pembaginya yaitu 3 sampai habis. Berarti 18 dikurang 3 sampai habis. 18 dikurangi 3 sisa 15. 15 dikurangi lagi dengan 3 sisa 12. 12 dikurangi lagi dengan 3 sisa 9. 9 dikurangi lagi dengan 3 sisa 6. 6 dikurangi lagi dengan 3 sisa 3. 3 dikurangi lagi dengan 3 sisa 0. Artinya 18 dikurangi 3 sampai habis atau sampai 0. Nah, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali mengurangi 18 dengan angka 3 sampai 0. Artinya 18 dibagi 3 sama dengan 6. Seperti itu. Jadi 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Karena sebanyak 6 kali mengurangi 18 dengan angka 3 sampai 0. Oke. Selanjutnya anak-anak, untuk menghitung pembagian yang besar, maka kita menggunakan cara pembagian bersusun pendek. Nah, pada pembagian cara bersusun pendek, kamu harus betul-betul menguasai konsep perkalian dan pengurangan yang sudah kamu pelajari di materi sebelumnya. Perhatikan contoh yang pertama, pembagian cara bersusun pendek berikut. 38 dibagi 2. Kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang, maka akan panjang dan akan sulit dan terlalu lama memakan waktu. Maka kita menggunakan pembagian cara bersusun pendek. 38 dibagi 2 kita tulis dalam bentuk bersusun pendek seperti berikut. 38 di dalam, sedangkan pembaginya 2 di luar. Nah, karena pembaginya sini 2, maka
yang kita ingat kembali adalah perkalian 2. Kita ambil satu angka, yaitu 3. 3 dibagi 2. Artinya, kita lihat pembaginya 2. Ingat perkalian 2 yang hasilnya 3. Ternyata, pada perkalian 2 yang hasilnya 3 itu tidak ada. Maka, kita cari perkalian 2, kita ingat kembali perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3, yaitu 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2, mendekati angka 3. Berarti di sini kita tulis 2 dikali 1 sama dengan 2. Mengapa tidak 2 dikali 2? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Lebih dari angka yang dibagi, yaitu 3. Tidak boleh. Nah, jadi cari yang mendekati, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, mendekati 3. Selanjutnya 3 kita kurangi dengan 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, kemudian lanjut, 1 dibagi 2 tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 2. Maka 8 ini kita turunkan menjadi 18. Sekarang 18 sudah bisa dibagi dengan 2. Karena pembaginya 2, maka kita ingat kembali perkalian 2 yang hasilnya sama dengan 18. Perkalian 2 yang hasilnya sama dengan 18 adalah 2 dikali 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. Selanjutnya baru kita kurangi. 18 dikurang 18 habis atau sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya berapa, Pak? Hasilnya yang ini 1 dan 9. Artinya 38 dibagi 2 sama dengan 19. Jadi 38 dibagi 2 sama dengan 19. Seperti itu. Contoh yang kedua, pembagian cara bersusun pendek untuk menghitung angka pembagian yang besar seperti berikut, yaitu 212 dibagi 4. Kan angkanya besar. Kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang, maka akan sulit dan akan panjang. Maka kita menggunakan pembagian cara bersusun pendek. 212 dibagi 4 kita tulis dalam bentuk bersusun pendek seperti berikut. 212-nya angka yang dibagi kita tulis di dalam, sedangkan pembaginya yaitu 4 kita tulis di luar. Selanjutnya ambil satu angka yaitu 2. 2 dibagi 4 tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 4. Maka kita ambil 2 angka yaitu 21. 21 dibagi 4, maka lihat pembaginya yaitu 4. Kalau pembaginya 4, maka kita ingat perkalian 4 yang hasilnya sama dengan 21. Kita ingat kembali perkalian 4 yang hasilnya sama dengan 21. Ternyata tidak ada perkalian 4 yang hasilnya sama dengan 21. Maka kita cari perkalian 4, kita ingat kembali perkalian 4 yang hasilnya mendekati 21, yaitu 20. Berarti 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Mengapa tidak 4 dikali 6? Karena 4 dikali 6 lebih besar
dari angka pembaginya, yaitu angka yang dibagi, yaitu 21. Karena 4 dikali 6 hasilnya 24, lebih besar dari angka yang dibagi, yaitu 21. Tidak boleh. Mengapa tidak 4 dikali 4 sama dengan 16 yang mendekati 21? Karena ada yang paling dekat, yaitu 20. Selanjutnya baru kita kurangi. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 2 dikurang 2 habis atau sama dengan 0. Selanjutnya 1 dibagi 4 tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 4, maka kita pinjam ke 2. 2-nya turun, bukan dipinjam ya. 2-nya turun menjadi 12. Sekarang 12 dibagi 4. Maka kita ingat kembali perkalian 4 yang hasilnya sama dengan 12 atau mendekati 12. Ternyata perkalian 4 yang hasilnya 12 adalah 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya 12 dikurang 12 sama dengan 0. Artinya kita sudah membagi 212 sampai dengan 4 sampai habis atau sampai 0. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5. Kita tulis di hasilnya 53 atau 5 dan 3. Jadi hasil pembagian 212 dibagi 4 sampai habis adalah 53. Jadi 212 dibagi 4 sampai habis sama dengan 53. Contoh berikutnya. Pembagian cara bersusun pendek digunakan untuk menghitung pembagian yang angkanya besar seperti berikut. 375 dibagi 25. Ini kan angkanya besar. Kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang sampai habis, maka akan sulit. Maka kita menggunakan cara pembagian bersusun pendek atau porogapit. 375 dibagi 25 kita tulis seperti berikut. 375-nya di dalam, kemudian pembaginya 25 di luar. Selanjutnya kita ambil satu angka. 3 dibagi 25 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 25, maka kita ambil dua angka yaitu 37. 37 dibagi 25, maka kita ingat perkalian 25 yang hasilnya 37. Ternyata perkalian 25 yang hasilnya 37 tidak ada, maka kita cari perkalian 25 yang hasilnya mendekati 37, yaitu 25 dikali 1. 25 dikali 1 sama dengan 25, mendekati 37. Mengapa tidak 25 dikali 2, Pak? Karena 25 dikali 2 sama dengan 50, lebih besar dari angka yang dibagi yaitu 37, tidak boleh. Nah, selanjutnya baru kita kurangi 37 ini dengan 25. 7 dikurang 5 hasilnya 2. 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Selanjutnya 12 dibagi 25 tidak bisa. Mengapa? Karena 12 lebih kecil daripada 25. Maka 5 kita turunkan menjadi 125. 125 dibagi 25, kita ingat kembali perkalian 25 yang hasilnya 125. Artinya 25 perkalian 25 yang hasilnya 125 adalah 25 dikali 25 dikali 5 sama dengan 125. 125 dikurang 125 adalah 0 atau habis ya. Nah, kita sudah membagi 375
dengan 25 sampai 0. Artinya pengerjaan soalnya sudah selesai. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya adalah 1 dan 5 atau 15. Jadi 375 dibagi 25 sampai habis atau sampai 0 adalah 15. Oke, sudah paham anak-anak? Mudah kan? Kita lanjut dengan pembagian menyelesaikan soal cerita atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Perhatikan masalah sehari-hari berikut atau soal cerita berikut. Ibu membeli 90 biji kacang biji jagung untuk pakan burung. Biji jagung tersebut akan disimpan ke dalam 5 wadah dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji jagung yang ada di setiap wadah? Maka kita pahami dulu soalnya dengan cara menulis diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Yang pertama adalah banyak biji jagung 90. Kemudian jumlah wadah. Wadah itu artinya jumlah tempatnya ya. Wadah itu artinya tempat menyimpannya. Jumlah wadah atau tempat menyimpan biji jagung ada 5. Apa yang ditanyakan? Berapa banyak biji jagung yang ada di setiap wadah? Berapa banyak biji jagung yang ada di setiap wadah? Berarti kalau kita tulis dalam kalimat matematika soal ini, maka 90 biji jagung dibagi, tadi kata mengapa dibagi? Karena ada kata disimpan ke dalam. Nah, disimpan 90 biji jagung disimpan ke dalam 5 wadah dengan jumlah yang sama banyak. Nah, dengan jumlah yang sama banyak. Maka ini soal pembagian. 90 dibagi 5. Karena 5 wadah atau 5 tempat untuk menyimpan biji jagung. Nah, baru kita tulis 90 dibagi 5 ini dalam bentuk pembagian bersusun pendek seperti berikut. 90 dibagi 5. Kita ambil satu angka, yaitu 9. 9 dibagi 5 artinya pembaginya 5, maka kita ingat perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 9. 9 dibagi 5, maka kita ingat perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 9. Ternyata perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 9 itu tidak ada. Maka kita cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 9. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 9 yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 adalah hasil perkalian 5 yang mendekati 9. Mengapa tidak 5 dikali 2, Pak? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Itu lebih dari angka yang dibagi, yaitu 9. Tidak boleh. Maka kita cari yang mendekati, yang paling mendekati, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Paling mendekati 9. Selanjutnya 9 kita kurangi dengan 5. 9 dikurang 5 sama dengan 4. 4 dibagi dengan 5. Tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 5. Maka nolnya kita turunkan menjadi 40. Selanjutnya 40 dibagi dengan 5. Maka kita ingat kembali perkalian 5 yang hasilnya sama dengan perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 40. Kita ingat kembali. Ternyata perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 40 adalah 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 8
sama dengan 4. Selanjutnya 40 kita kurangi dengan 40 sama dengan 0. Artinya kita sudah membagi 90 dibagi 5 sampai habis atau sampai 0. Maka pengerjaannya sudah selesai. Jadi hasilnya berapa, Pak? Hasilnya yaitu 1 dan 8 atau 18. Jadi 90 dibagi 5 sampai habis hasilnya sama dengan 18. Jadi banyak biji jagung di setiap wadah adalah 18 biji jagung. Kalau soal cerita kita wajib menulis jadi. Oke, contoh soal cerita menyelesaikan soal cerita atau masalah sehari-hari yang terkait pembagian yang kedua. Bima memanen 115 buah jeruk. Jeruk tersebut akan disimpan ke dalam 5 keranjang dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap keranjang? Maka kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah banyak buah jeruk, yaitu 115. Nah, buah jeruk ini akan disimpan, ada kata disimpan, ke dalam 5 wadah jumlah keranjang, atau disimpan dalam keranjang. Wadahnya itu atau tempat penyimpannya itu adalah keranjang, yaitu sebanyak 5 dengan jumlah yang sama banyak. Nah, kalau diketahui sama banyak pasti pembagian. Kalau disimpan di 5 tempat dengan jumlah yang sama banyak, itu pasti soal pembagian. Kemudian apa yang ditanya dari soal? Banyak buah jeruk yang ada di setiap keranjang. Nah, banyak buah jeruk yang ada di setiap keranjang. Kalau kita tulis soal cerita ini ke dalam bentuk matematika, maka 115 buah jeruk kita bagi, karena ada kata kalimat disimpan di dalam 5 keranjang dengan jumlah sama banyak, dibagi 5. 115 buah jeruk akan disimpan ke dalam 5 keranjang dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah hasilnya? Maka 115 ini dibagi 5 ini kita tulis dalam bentuk susun ke bawah seperti berikut. 115-nya di dalam, pembaginya yaitu 5 di luar. Nah, 115 dibagi 5, maka kita ambil satu angka dulu, yaitu 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 5, maka kita ambil 2 angka, yaitu 11 dibagi 5. Nah, karena pembaginya 5, maka kita ingat kembali perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 11. Ternyata perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 11 tidak ada. Maka kita cari perkalian, kita ingat kembali perkalian 5 yang hasilnya mendekati 11, yaitu 5 dikali 2, yaitu 10. 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya 11 kita kurangi dengan 10. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 1 habis atau sama dengan 0. Selanjutnya 1 dibagi 5 tidak bisa, karena angka 1 lebih kecil daripada angka 5, maka 5-nya tuh turun menjadi 15. Selanjutnya 15 dibagi 5, maka kita ingat kembali perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 15. Perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 15, kita ingat kembali adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka kita tulis 5 dikali 3 sama dengan 15.
Selanjutnya 15 kita kurangi dengan 15, hasilnya 0. Artinya 115 sudah kita bagi dengan angka 5 sampai habis. Berapa hasilnya, Pak? Hasilnya adalah 2 dan 3, atau dibaca 23. Jadi 115 dibagi 5 sampai habis adalah sama dengan 23. Nah, jadi banyak buah jeruk di setiap keranjang adalah 23 buah jeruk. Nah, sekian pertemuan kita hari ini anak-anak. Aku ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan tubuh. Jika ada pertanyaan dari materi yang Bapak bahas hari dalam video ini, maka silakan tanyakan saat pertemuan di aplikasi Team atau pertemuan meeting Team. Terima kasih. Bye-bye.